Ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan pertanyaannya ya. Ketika sedang melaksanakan sholat jamaah di masjid, terkadang saya berdiri di samping orang yang dalam melafazkan bacaan-bacaan sholatnya agak mengeraskan suaranya. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus bacaannya adalah bacaan iftitah. Beliau itu membacanya umpamanya begini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Jenengan mireng nama mboten? Berarti serotenan ya kule bisik-bisik gitu. Nyatane kami dan juga bersyukur assalamualaikum Bapak Muhammad Kakak sadaripun monggo kalian yang kita perokani kami lafal basmalah bismillahirrahmanirrahim. Dumateng panjenengan Bapak Haji Muhammad Kakak Dr. Soto Satu kita laksanakan tinggi dalam senam langkung dan menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah ngantos dumugi titi wanci menika Allah taksih paring dhateng kita sedaya iman Islam saha sehat wal afiat. Lan alhamdulillah kita sedaya saged manfaataken sehat kita menika kagem ibadah salah setunggalipun inggih salat subuh menika kanthi berjamaah. Mugi menika ugi pratandha bilih kita sedaya mensyukuri nikmat Allah ingkang arupi sehat menika. Mugi kanthi mekaten Allah samangke paring dhateng kita sedaya nikmat ingkang langkung kathah malih. Amin. Monggo kita ugi tansah ngaturaken sholawat dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ingkang kita nderek tuntunan-tuntunanipun ingkang sedaya menika wau menawi kita sinaoni tuntunan-tuntunan Rasulullah menika menapa malih wonten ing babagan pangibadahan kita nderek sedaya ingkang dipun tuntunaken dening Rasulullah, insyaallah sedaya pangibadahan kita menika tinampi wonten ngarsanipun Allah. Amin. Awit kita sedaya ngrumaosi bilih ing antawisipun syarat-syarat ibadah menika saged dipun tampi dening Allah, inggih menika yang pertama itu harus ada perintah, contoh baik dari Quran maupun dari hadis. Kemudian yang kedua dilakukan dengan keikhlasan, sepenuh hati ikhlas karena Allah. Dan yang ketiga adalah menjauhkan diri dari syirik. Itu syarat-syarat agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Mugi kita sedaya kalebet
tiang-tiang ingkang mekaten menika. Amin. Bapak Ibu wonten ing enjang menika, santrinya masih ada berapa ini? 3. Yang mondok sini. Loh, Ismail masih di sini loh. Di sini aja ya. Niki nek wonten kula le matur ngagem bahasa Indonesia nggih. Nanti kalau kula le matur ngagem basa Jawi menika Ismail niku Dek Wiseng Ismail bahasa Jawa. Enggak ngerti bahasa Jawa ya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa sholat subuh seperti ini berjamaah. Yang mestinya pagi ini yang ngisi adalah Ustadz Haris Tobari. Lah, saya ini pagi ini istilahnya napa nggih? Timun wungkuk jaga imbuh nggih. Pinangka dados timun kemawon kula. Ya. Ya namanya aja timun wungkuk ya. Pasti lebih bagus timun yang sing boten wungkuk ngoten ya. Ya, tidak ada rotan maka akar pun jadi gitu ya. Nggih. Kalau dibandingkan dengan Ustadz Haris nggih sangat jauh saya ini. Ilmu beliau dengan saya itu ibarat langit dan bumi nggih. Nah, saya yang bagian di paling bawahnya. Okay. Bapak Ibu, Rasulullah itu pernah mengatakan, yang intinya seandainya orang itu tahu mendatangi azan, kemudian shaf yang pertama, maka mereka akan berusaha untuk mendatanginya. Dan seandainya untuk mendatangi itu sulit sekali dan harus diundi untuk bisa mendapatkannya, maka mereka akan minta untuk diundi ya. Nah, terus itu tentang azan dan shaf yang pertama. Niku hadise dawa banget nika nggih. Pramila alhamdulillah kalau kita bisa mendatangi azan segera, kemudian memilih shaf pertama, kemudian sholat subuh dengan berjamaah, itu pahala yang sangat melimpah besarnya dari Allah. Diibaratkan kita mendatangi sholat subuh dengan berjamaah seperti ini, pahalanya sebagaimana kita melaksanakan sholat semalam suntuk. Sudah pernah Bapak Ibu mencoba untuk melakukan sholat semalam suntuk? Belum. Besok mungkin perlu dicoba, mulai maghrib terus sholat sampai subuh seperti ini ya. Biasanya kalau pas Ramadan itu imame membaca surat-surat yang panjang, kita di belakang sudah gedruk-gedruk ya. Apalagi kok mau sholat semalam suntuk ya, maka itu sesuatu yang cukup berat ya. Nah Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sedikit saja menyinggung tentang sholat berjamaah seperti ini. Kalau kita bisa membiasakan diri untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka keuntungan kita itu sebenarnya sangat besar ya. Dari rumah kita sudah wudhu, kemudian berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah berjamaah, maka kita semua sudah tahu setiap langkah kita itu satu langkah dinaikkan derajat kita, ditambah pahala kita, kemudian satu langkah berikutnya diampuni dosa-dosa kita ya. Maka insya Allah dengan berjamaah ke masjid itu pahala kita bertambah, dosa kita berkurang ya. Tapi saya yakin semua anggota jamaah ini
tidak punya dosa. Enggak punya toh Bapak Ibu? Enggak punya dosa, saya yakin ya. Kenapa kok saya yakin panjenengan tidak punya dosa? Panjenengan beberapa hari yang lalu sempat melaksanakan ibadah puasa Arafah? Nggih. Iya. Padahal pahala ibadah puasa Arafah itu bagaimana Bapak Ibu? Dihapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti rak panjenengan itu nggak punya dosa semua. Ngaten nggih? Iya. Terus kemarin panjenengan puasa apa tidak? Tanggal 10 Asyura. Apa pahala yang disampaikan oleh Rasulullah untuk orang yang berpuasa di 10 Asyura? Nah, diampuni juga dosanya. Makanya kok hari ini wajah-wajah panjenengan semua itu berseri-seri, cemelorot, menyenangkan. Nah, mugi-mugi basa Jawa meneh. Mudah-mudahan Bapak Ibu sedaya sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah tahun yang lalu dan sampai dengan tahun ini. Amin. Saya ikut boleh nggih? Mudah-mudahan dosa-dosa saya juga diampuni ya. Nggih. Nah, itu kemudian kita berjalan sudah dikurangi dosa kita, ditambah pahala kita, dinaikkan derajat kita sampai ke masjid kemudian kita berjamaah. Nah, itu jelas pahala yang sangat besar ya. Mudah-mudahan kita bisa merutinkan, bisa istiqomah untuk senantiasa berjamaah di masjid. Ini Bu istiqomah rawuh nomboten ya. Pamit nggih. Nah, tapi kadang-kadang muncul di masjid, tapi enggak masjid sini, di masjid saya ngaten nggih. Di masjid saya itu muncul ketika berjamaah itu ada anggota jamaah yang sok-sok mengganggu jamaah yang lain. Biasanya yang begitu yang seperti apa yang mengganggu? Yang anak-anak kecil lari-lari gitu ya. Kalau itu kita abaikan saja ya. Tidak usah dianggap kalau yang anak-anak kecil lari-lari di masjid itu masih dianggap napa nggih? Wajar, biasa. Tapi kalau orang-orang yang sudah setua kita ini kok isih melayu-melayu ketika sholat jamaah, nah itu di luar kewajaran ya. Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang seperti itu, tapi itu masih lebih baik anak-anak lari-lari di dalam masjid daripada anak-anak lari dari masjid. Okay. Ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan pertanyaannya ya. Ketika sedang melaksanakan sholat jamaah di masjid, terkadang saya berdiri di samping orang yang dalam melafazkan bacaan-bacaan sholatnya agak mengeraskan suaranya sehingga terdengar oleh orang yang di sampingnya. Bahkan mungkin orang yang agak jauh darinya mendengar juga, dan hal itu tentunya mengganggu kekhusyuan orang yang berada di sampingnya, termasuk umpamanya panjenengan pas di sampingnya. Nah, bagaimana hukumnya yang seperti itu? Di masjid saya, mboten teng mriki, teng kok gayane di masjid no ya. Di masjid desa kula, di masjid kampung saya itu ada salah satu anggota jamaah yang kalau dia itu melafalkan bacaan-bacaan sholat itu bisa didengar oleh apa? Kanan kirinya, bahkan sampai jaraknya itu cukup jauh.
Ya. 5 anggota jamaah itu yang kelima masih mendengar. Jadi kira-kira cukup keras napa mboten? Cukup keras ya. Melafalkan bagaimana? Umpamanya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus bacaannya adalah bacaan iftitah. Beliau itu membacanya umpamanya begini. Allahumma ba'in baini wa baina khotoyaya. Jenengan mireng napa mboten? Berarti serotenan ya kule bisik-bisik gitu. Nyatanya tekan buri mireng. Ya. Oh, pakai mic toh saya. Nggih. Itu 5 ke kanan, 5 ke kiri itu bisa mendengar. Bahkan soft ketiga itu orang masih mendengar bacaan beliau. Ya. Sehingga akhirnya beliau itu menjadi sirian. Sirian itu apa ya? Selalu orang berusaha untuk tidak duduk di sampingnya atau tidak berdiri di samping beliau. Mesti iren kalau mau di situ, ya. Tapi itu di masjid desa saya. Nggih. Ki tenanan pora, tenan. Nggih. Ya. Akhirnya suatu saat kita datangi beliau. Kita matur baik-baik. Kira-kira usianya sudah sepuh atau belum menurut panjenengan? Yang kalau suka baca kedengaran itu. Usianya sudah cukup sepuh, ya. Lebih tua dari saya. Padahal saya saja sudah setua ini, nggih. Karena panjenengan itu rata-rata kan lahiran 1960-an begitu ya, yang seusia saya ini. Saya lahir tahun, Bapak Ibu tahu, saya lahir tahun 1383. Jadi berapa usia saya? Monggo dihitung ya, Mbak. Nggih. Sudah tua tenan ya. Nah, beliau memang sudah sepuh, maka kita datangi dan kita matur pelan-pelan dan berusaha untuk tidak menyakiti hati beliau, karena beliau juga jamaah aktif. Akhirnya beliau malah berterima kasih. Ya, terima kasih sudah diingatkan, terima kasih. Besok tidak saya ulangi. Dan alhamdulillah hari berikutnya tidak diulangi. Hari berikutnya lagi, begitu lagi. Ya, masih keras lagi. Lali. Oh ya, lupa barangkali. Al insanu makhalul khoto' nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Beliau lupa, tapi kemudian kita ingatkan lagi. Sekarang alhamdulillah sudah tidak bunyi lagi. Hanya bunyinya ketika di awal saja. Allahu Akbar, subhanakallah. Baru itu terus diem. Sudah banyak peningkatan. Ternyata apa? Beliau itu juga sering mengganggu imam. Bacaan beliau itu sering menjadi gangguan bagi imam. Karena imamnya akhirnya terpengaruh bacaan beliau. Kadang-kadang ketika imam sudah mulai membaca surat-surat pendek, beliau itu masih suaranya cukup keras. Sehingga ada imam yang membaca idza jaa nasrullahi wal fath, itu nggak bisa neruskan. Terusnya opo gitu tuh imamnya bingung, karena bingung terdengar suara beliau membaca yang lain ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu gangguan ya, gangguan yang sebaiknya tidak dilakukan oleh orang-orang yang berjamaah bersama-sama, mengganggu orang lain. Jadi jangan bacaan kita itu sampai kedengaran oleh orang lain. Gangguan berikutnya apa Bapak Ibu sekalian yang sering terjadi di jamaah kita? Ini Rasulullah benar-benar pernah menyampaikan ya,
Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, saya bacakan artinya saja ya. Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah ia menjauhi kami atau menjauhi masjid kami. Bagaimana ini Bapak Ibu sekalian? Neng omah baru saja makan sambelnya bawang tok ya. Terus berangkat ke masjid belum mencuci mulutnya karena selak komat, maka berangkatlah beliau. Terus kemudian ketika mulai sholat berdoa jejer-jejer dengan temannya rapat, maka temannya mengjer karena bau mulut yang dirasakan ya. Ini Rasulullah mengatakannya tentang bawang merah dan bawang putih ya. Monggo nanti dicek bener hadisnya ini. Nah, kalau di tempat kita apa ada orang yang makan bawang merah dan bawang putih untuk lauk? Ada ya, sambal bawang itu jelas enak gitu. Nah, tapi ada juga tidak disebut oleh Rasulullah di sini, yaitu kalau makan pete ya. Kalau di Arab itu kan nggak ada pohon pete ya. Nah, maka Rasulullah tidak mencontohkan pete. Tapi di tempat kita pete itu menjadi kegemaran. Nah, barangkali Bapak Ibu tahu bagaimana kalau kita habis makan pete cara menghilangkan baunya. Bapak Ibu barangkali lebih tahu dari saya. Yang saya tahu rumusnya, kalau habis makan pete supaya tidak bau mulut kita, maka kita lanjutkan dengan makan jengkol ya. Iya, itu bau petenya hilang, benar-benar hilang sama sekali Bapak Ibu. Ganti dengan bau jengkol ya. Nah, artinya ini makanan yang berpotensi untuk menjadi bau-bauan yang kira-kira mengganggu saudara-saudara kita, maka ketika kita mau berangkat ke masjid, tolong itu dihilangkan dulu supaya tidak mengganggu anggota jamaah yang lain ya. Kalau pete itu kata orang itu kita berkumur dengan kopi gitu ya, atau minum kopi. Tadi monggo nanti dicoba ya. Syukur kalau nanti terus dicepaki kopi karena dobar maam pete gitu ya. Nah, ini gangguan-gangguan yang sering muncul di dalam kita sholat jamaah ya. Jadi monggo kita jangan sampai mengganggu anggota jamaah kita yang lain sebisa-bisa, baik dalam bacaan sholat kita, juga bau-bauan yang muncul dari kita itu kita usahakan dihilangkan dulu. Nah, kalau Rasulullah mengatakannya tentang bawang merah dan bawang putih, monggo bauan yang lain di Indonesia ini banyak, termasuk barangkali bau badan kita gitu ya. Bau rukuh kita, bau sarung kita, diantisipasi benar ya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar tidak mengganggu jamaah yang ada di sampingnya dengan suara bacaan sholat yang dikeraskan ya. Karena dalam sholat itu yang boleh bersuara keras hanya imam, hanya imam. Itu saja suara kerasnya itu kalau sholatnya sholat maghrib, isya dan subuh. Untuk zuhur dan asar jangan sampai mengeraskan bacaannya, karena memang sholat dengan bacaan sir. Walaupun saya pernah makmum sholat zuhur ya, itu tahu-tahu imamnya membaca keras ya. Sholat zuhur tahu-tahu imamnya membaca keras, terus yang di belakang ada yang bilang subhanallah gitu, terus imamnya mandek. Habis itu terus diem ya, diingatkan, mungkin lupa dia, merasa sholat Jumat atau bagaimana gitu ya. Nah, itu berikutnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi monggo bacaan kita jangan sampai mengganggu konsentrasi dari saudara kita
yang ada di sebelah kita. Diriwayatkan dari Al-Bayati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui orang-orang yang sedang melaksanakan sholat dengan mengeraskan bacaan mereka. Jadi setelah selesai sholat, Rasulullah keluar menemui orang-orang yang kalau membaca bacaan sholatnya itu keras. Keras itu maksudnya ya tidak menyaingi imam, tapi kedengaran oleh tetangga jamaahnya. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang sholat itu berbisik kepada Robnya, maka hendaklah dia memperhatikan apa yang dia bisikkan kepadanya. Dan janganlah sebagian kamu mengeraskan bacaan Al-Quran atas yang lain. Yang dimaksudkan bacaan Al-Quran ya tentunya ayat-ayat yang dibaca. Ya, kalau sholat sir, bacaan Al-Fatihahnya, bacaan surat pendeknya jangan dikeraskan supaya tidak mengganggu jamaah yang ada di sebelahnya. Karena bisa jadi ketika sholat sir, bacaan kita itu memang beda dengan bacaan tetangga kita. Bahkan ketika bacaan-bacaan rukuk kita, sujud kita, itu juga bisa terganggu kalau dibacakan dengan keras. Ya, yang saya ceritakan ini alhamdulillah di masjid kampung saya yang bersangkutan itu sudah bisa disadarkan, walaupun kadang-kadang masih muncul kalau awal-awal beliau memulai sholat. Ya. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, nanti baca iftitah pertamanya itu agak keras, kemudian membaca Fatihahnya juga awalnya agak keras, sampai banyak yang mengatakan apa beliau itu kepingin jadi imam ya, gitu. Ya. Terus banyak yang mengatakan seperti itu, sesuk didadekke imam wae gitu. Tapi ternyata beliau tidak mau untuk menjadi imam, bahkan kadang-kadang sholatnya sudah tidak bisa dengan berdiri, sholatnya sudah dengan duduk ya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Kalau itu dianggap sakit berarti sudah sembuh karena sudah tidak bunyi lagi. Ya. Apa? Oh belum, belum meninggal. Kalau meninggal sembuh bener itu. Ya, jadi semacam itu Bapak Ibu sekalian. Maka mari kita rendahkan suara kita, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 205. Allah ngendika yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini di dalam sholat. Tetapi kalau membaca Al-Quran sendiri ya di rumah monggo dibaca keras bagus, karena itu juga menjadi syiar dakwah bagi kita. Alangkah menyenangkan kalau kita pulang dari masjid seperti ini, kemudian masuk ke kampung kita, jalan-jalan, di kanan kiri kita terdengar orang-orang yang membaca Al-Quran. Di setiap rumah terdengar orang yang membaca Al-Quran. Nah, berikutnya juga Rasulullah bersabda, wahai manusia, kecilkan suaramu, sebab kamu tidak menyeru kepada yang tuli dan jauh, melainkan kamu menyeru kepada yang maha mendengar lagi maha dekat. Allah itu tahu apa yang ada dalam hati kita, ya. Apa yang ada dalam hati kita Allah mendengar, baru dibisikkan dalam hati saja Allah mendengar. Ya, maka tidak perlu kita terlalu keras, khususnya di dalam sholat kita. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini di luar sholat, ya.
Imam Syafi'i itu punya pendapat untuk zikir ba'da sholat. Untuk zikir ba'da sholat. Ternyata zikir ba'da sholat itu pun banyak yang dilakukan secara keras, ya, banyak yang dilakukan secara keras. Lah, ini Imam Syafi'i itu punya pendapat, saya mengutamakan para imam dan makmum berzikir sesudah sholat dengan suara pelan, kecuali apabila imam menghendaki supaya zikirnya itu dipelajari oleh makmum. Dikala yang demikian itu barulah zikir dikeraskan. Tetapi setelah dirasakan bahwa makmum telah mengetahui atau sudah hafal dengan zikir itu, maka kembali lagi zikir itu dibaca pelan. Nah, di masjid-masjid tertentu ada imam yang setelah selesai sholat kemudian berzikir dengan suara keras. Termasuk di masjid saya, masjid kampung saya. Biyen dulu, ketika imamnya masih almarhum Mbah Muhdi. Nah, beliau itu memang setelah sholat, khususnya subuh, itu beliau mengeraskan bacaannya. Harapannya apa? Supaya makmum itu ikut hafal bacaan-bacaan sholatnya, bacaan sholat, bacaan zikirnya. Dan saya merasakan banyak hafalan zikir saya itu karena niroke Mbah Muhdi. Tapi sekarang sudah nggak pernah lagi membaca dengan keras, ya, karena beliau sudah sedo. Nah, menurut Imam Syafi'i, zikir ba'da sholat itu boleh dikeraskan ketika tujuannya adalah supaya jamaah itu juga bisa melafalkan zikir atau hafal dengan zikirnya itu, sehingga semuanya bisa berzikir dengan baik. Tapi setelah dirasa jamaahnya itu pun apal, maka tidak perlu dibacakan dengan keras, ya. Maka dalam hal ini pendidikan untuk anak-anak kita adalah mari kita ajari anak-anak kita dengan zikir ba'da sholat, supaya mereka ketika setelah selesai sholat mereka berzikir juga dengan tenang, ya. Nah, ini menurut tim fatwa Majelis Tarjih, itu cara terbaik bagi kita adalah kembali kepada praktek yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya, ya, yang selantiasa berzikir secara pelan-pelan dan dilakukan sendiri-sendiri. Begitu juga ketika sholat tidak terdengar oleh tetangga jamaah yang lain. Tapi kenapa kok sahabat-sahabat Rasulullah tahu bacaan Rasulullah? Karena para sahabat itu sering dan senang bertanya. Senang bertanya, ya Rasulullah, yang dibaca ini apa? Yang dibaca ketika ini apa? Mereka bertanya pada Rasulullah, dan Rasulullah menjawabnya dengan baik. Ada sahabat yang mengatakan Rasulullah itu selalu membaca doa. Terus ditanya oleh sahabat yang lain, kok kamu tahu kalau Rasulullah membaca doa? Iya, saya melihat jenggotnya itu naik turun ketika beliau membaca. Berarti beliau itu cuman umi saja, sehingga yang kelihatan jenggotnya naik dan turun, ya. Karena Rasulullah itu laki-laki, maka ada jenggotnya. Okay. Mekaten Bapak Ibu sedikit tentang bagaimana baiknya ketika kita melakukan sholat. Usahakan bacaan kita itu tidak sampai didengar oleh orang-orang di sebelah kita, supaya orang di sebelah kita itu tidak terganggu dengan bacaan kita. Begitu kita sujud, subhanallah wa rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jebule bacaan kita itu keliru panjang pendeknya, sebelah risi banget. Okay. Nah, dibatin kemawon, ya. Tapi ininya umi tetap boleh. Tapi tidak usah dibunyikan. Apalagi kalau sampai cepluk ya jangan. Okay.
Nggih mekaten Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan diri pribadi saya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk hadirin sekalian. Wonten kirang langkungipun saestu jenang selawat kalian sesunderan apuranto menawi wonten lepat kula nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lali tak go mulih dengan rumah muni terus. Takon dhewe. Matur sangat mimbanyun kita aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Hatta ingkang sampun paring pangasan wonten ing enjang menika. Bapak Ibu lan para warga saderengipun kita akhiri kula aturaken bilih infak enjang menika makembal 269.000 rupiah. Jaya kumulo khairon kasiro. Lan monggo panggihan ingkang menika kita pungkasi kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dumateng Bapak katuran pindah misiler sak perlu marhabi sarapan.